Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan juga ulasan Alma Linux 8. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Alma Linux 8. Nah, untuk sesi instalasi kita kali ini, kami akan menggunakan GNOME Boxsys sebagai virtual manajernya atau virtual machine manajernya. Kita aktifkan dulu ya GNOME Boxsys-nya. Nah, ini dia GNOME Boxsys-nya. Di sini pertama-tama kami akan membuat virtual machine yang baru. Caranya cukup mudah. Di sini kita tinggal tekan saja tombol plus yang berada di sisi kiri atas. Kita klik di sini, lalu kita akan pilih Create a Virtual Machine. Nah, pada tahapan berikutnya, karena kami sudah mendownload ISO installer dari Alma Linux 8 ini, maka di sini kami akan pilih Select an OS Source from Operating System Image File. Kita klik di sini, lalu berikutnya akan kami arahkan ke file ISO dari Alma Linux 8. Kita buka di sini, lalu berikutnya kita akan pilih Alma Linux 8 ISO-nya. Setelah itu kita akan tekan tombol Open-nya. Nah, karena Alma Linux ini masih tergolong distro Linux yang masih baru, maka dia akan terdeteksi sebagai unknown OS. Di sini kita tinggal pilih Next saja. Berikutnya, terkait dengan resource allocation ya, di sini kami akan melakukan customisasi. Kita pilih Customize di sini. Lalu untuk memorinya, kami akan set di posisi 6 GB. Kita akan perbesar di sini ke 6 GB. Di sini kami pilih 6 GB karena kami tahu persis bahwa Alma Linux ini akan mengusung desktop environment, yaitu GNOME 3. Dan berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, untuk GNOME 3, paling nyaman itu atau paling ideal, sewaktu posisi RAM-nya berada di angka 6 GB. Lalu terkait dengan disk space-nya, di sini kita akan set 21,5 GB saja. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Create. Oke, proses booting juga sudah berjalan ya. Di sini kita akan switching dulu ke full screen mode. Oke, karena kita ingin melakukan instalasi Alma Linux, maka kita akan pilih pilihan yang paling atas ya, Install Alma Linux 8. Oke, kita sudah mulai memasuki menu instalasi dari Alma Linux 8. Nah, bagi kalian yang sudah familiar dengan menu instalasi dari XenOS ataupun Fedora ataupun Red Hat Linux, tentunya kalian juga akan familiar dengan menu instalasi dari Alma Linux ini. Karena menu instalasinya akan sangat mirip atau bahkan bisa dibilang sama persis. Nah, pertama-tama di sini kita diminta untuk melakukan pengaturan bahasa. Nah, di sini kami akan pilih English US, lalu kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Nah, berikutnya kita dihadapkan pada beberapa pilihan pengaturan. Untuk keyboard dan language, kita biarkan saja ke pilihan English US. Tetapi untuk time zone-nya atau time and date-nya, kita akan sesuaikan. Di sini kita tinggal klik saja. Lalu kita akan sesuaikan time zone-nya ke Asia Jakarta. Oke, sudah cocok ya Asia Jakarta sekarang. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol Done. Berikutnya terkait dengan software, untuk installation source kita biarkan saja ke pilihan default. Lalu untuk software selection kita akan pilih di sini. Nah, default-nya adalah software with GUI. Artinya by default, Alma Linux yang kita install ini diperuntukkan untuk server, tetapi disertai GUI. Nah, andai kata kebutuhan kalian adalah untuk menjadikan Alma Linux ini sebagai server dan tidak membutuhkan GUI, maka kalian bisa memilih pilihan yang kedua. Lalu berikutnya, kalau kalian mau menggunakan Alma Linux ini sebagai workstation, atau sebagai operating system pada laptop maupun PC, kalian bisa pilih pilihan yang workstation. Nah, untuk kasus kami kali ini, kami akan set pilihan server with GUI. Di sini kita bisa lanjutkan saja dengan menekan tombol Done.
Lalu berikutnya, terkait installation destination, kami akan pilih pilihan default saja, karena di sini kami mau menginstal Alma Linux sebagai satu-satunya operating system atau sistem operasi pada virtual machine kami. Lalu berikutnya, terkait KDAM atau kernel DAM, kita akan pilih pilihan yang default saja, yaitu enable. Lalu terkait dengan network dan hostname, di sini kita bisa pilih dulu. Kita akan coba aktifkan networknya, karena by default networknya adalah off. Di sini kita bisa nyalakan dulu. Lalu selanjutnya terkait dengan hostname-nya, di sini kami akan set hostname-nya sebagai Alma Linux. Kita bisa apply di sini. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol done. Selanjutnya terkait security policy, kita akan pilih yang default saja. Kita tidak menerapkan security policy apapun. Tetapi kalau kalian memang punya preferensi terkait security profile tertentu, kalian bisa melakukan konfigurasi di sini. Lalu berikutnya terkait root password, di sini kita akan disable saja. Tetapi di sini kita akan membuat suatu account user yang memiliki privilege atau hak akses sebagai administrator atau root. Kita pilih di sini. Untuk full name-nya kita set sebagai Indonesia Belajar. Lalu untuk username-nya adalah Belajar IDN. Berikutnya kita mau set ini sebagai user administrator. Kita aktifkan pilihan yang ada di sini. Lalu berikutnya kita akan set password-nya. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol done. Oh, ternyata di sini kita belum bisa melanjutkan ke proses instalasi sebelum kita melakukan pengaturan installation destination. Kita coba lakukan pengaturannya di sini. Kita tinggal klik. Lalu berikutnya kita tinggal pilih saja hard drive-nya. Kalau sudah, kita bisa tekan tombol done. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa lanjutkan ke proses instalasi dengan menekan tombol begin installation. Dan bisa nampak di sini ya, proses instalasinya sudah mulai berjalan. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Alma Linux. Alma Linux 8 ini dirilis pada akhir Maret tahun 2021. Dan ini merupakan rilis perdana bagi Alma Linux. Kelahiran dari Alma Linux ini dipicu oleh keputusan Red Hat yang menghentikan CentOS atau CentOS Stable Release dan menggantikannya dengan CentOS Stream, yang merupakan upstream atau development branch bagi Red Hat Enterprise Linux. Keputusan semacam ini menjadikan CentOS tidak lagi ideal untuk digunakan sebagai OS atau operating system di sisi server. Akhirnya dimulailah beberapa project yang bertujuan untuk menghasilkan fork project dari Red Hat Enterprise Linux. Dan salah satu yang berhasil merilis paling awal adalah Alma Linux. Alma Linux 8 merupakan one-to-one binary compatible dengan Red Hat Enterprise Linux 8. Dan ini tentunya sangat ideal digunakan sebagai server. Bagi teman-teman yang selama ini menggunakan CentOS dan terkena dampak dari keputusan Red Hat untuk menghentikan CentOS Stable, Alma Linux bisa dijadikan alternatif yang sangat ideal. Project Alma Linux sendiri berada di bawah naungan Cloud Linux. Mereka memiliki visi untuk tidak hanya meneruskan apa yang pernah ditawarkan oleh CentOS sejauh ini, melainkan mereka juga ingin menjadikan Alma Linux ini sebagai project yang lebih baik dan berorientasi pada komunitas. Kata Alma sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti soul atau jiwa, di mana project ini menempatkan komunitas sebagai soul atau jiwanya. Cloud Linux berjanji bahwa apa yang terjadi pada CentOS tidak akan pernah terjadi pada Alma Linux. Mereka juga memberikan dukungan penuh untuk Alma Linux, setidaknya sampai 2029. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Alma Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Alma Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer dari Alma Linux melalui halaman homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, setelah memakan waktu beberapa saat, akhirnya proses instalasi pun selesai. Di sini kita mendapatkan pesan complete ya atau selesai. Alma Linux is successfully installed and ready for you to use.
go ahead and reboot your system to start using it. Nah, di sini tahapan berikutnya kita diminta untuk melakukan rebooting atau restart system. Caranya juga cukup mudah, di sini kita bisa menekan tombol reboot system. Di sini kita tinggal klik saja tombolnya. Oke, proses rebooting sedang berjalan. Kita masuk lagi ke virtual machine-nya. Kita akan switch lagi ke full screen mode. Oke, berikutnya kita dihadapkan pada initial setup. Nah, di sini terkait dengan license agreement. Kita klik saja license information-nya. Oke, di sini license agreement-nya terbilang cukup sederhana banget ya. Alma Linux 8 EULA. Alma Linux 8 comes with no guarantees or warranties of any sort, either written or implied. Di sini disebutkan bahwa Alma Linux itu tidak disertai garansi atau warranty apapun juga untuk penggunaannya. The distribution is released as GPL version 2. Individual packages in the distribution come with their own license. A copy of GPL version 2 license is included within the distribution media. Nah, di sini juga disebutkan bahwa si Alma Linux ini sendiri itu dirilis di bawah lisensi GPL versi 2. Hanya saja Alma Linux juga akan menyertakan sejumlah paket atau packages yang setiap packagesnya itu bisa jadi memiliki license yang berbeda-beda. Dan ternyata hanya seperti ini lisensi agreement-nya atau license agreement-nya. Dan di sini kita cukup memilih pilihan I accept ya, atau saya setuju untuk menerima license ini. Kita klik saja, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol done. Oke, kalau sudah, berikutnya kita tinggal pilih saja finish configuration. Lalu berikutnya kita langsung dihadapkan pada halaman login ya, atau login screen. Di sini kita tinggal pilih saja Indonesia Belajar, lalu kita tinggal inputkan saja password kita. Dan ini dia, ya Alma Linux 8, dan kita dihadapkan pada tampilan GNOME Welcome Screen ya. Di sini berarti English United States, kita next saja. Lalu pilihan keyboardnya kita pilih yang default ya, English US. Kita next saja. Lalu terkait privacy ya. Location services ini by default on. Tapi kalau kalian mematikan, kalian bisa pilih off. Di sini kami akan biarkan on saja. Kita next lagi. Lalu berikutnya terkait dengan online account, kami akan skip dulu di sini. Berikutnya kita bisa langsung mulai untuk menggunakan Alma Linux. Kita tinggal klik saja di sini. Selanjutnya kita dihadapkan pada halaman Getting Started untuk menggunakan GNOME. Nah, di sini kami asumsikan bahwa kalian sudah familiar ya dengan GNOME 3 ini. Kita bisa close saja. Nah, lebih kurang seperti ini nih guys tampilan dari Alma Linux ya. Ini cukup menarik karena sebagai distro Linux yang berorientasi pada sisi server, ya Alma Linux juga dilengkapi dengan wallpaper yang bisa dibilang cukup manis ya dan cukup cantik. Nah, di sini kita tidak akan membahas mengenai layout dari GNOME 3-nya ataupun fasilitas GUI-nya, tetapi di sini kami akan langsung saja lompat ke terminalnya. Kita akan pilih terminal di sini. Kita akan coba maximize dulu fontnya ya. Kita perbesar ukuran fontnya seperti ini. Nah, di sini kita akan coba cari tahu dulu terkait kernel Linux versi berapa yang diusung oleh Alma Linux 8 ini. Kita akan ketikkan uname, spasi -sr, lalu kita enter. Nah, bisa nampak di sini ya, kernel Linux yang diusung adalah versi 4.18. Dan ini tentunya bukan kernel Linux versi terbaru ya. Mengingat saat ini kernel Linux versi terbaru sudah di versi 5.11. Dan ini sebenarnya bisa dipahami ya, karena Alma Linux ini merupakan distro Linux yang ditujukan untuk sisi server. Dan dia benar-benar match dengan Red Hat Linux. Dan untuk saat ini, Red Hat Linux Enterprise versi 8 itu juga mengusung kernel Linux yang versinya sama persis, yaitu 4.18.
Tentunya ini nggak mengherankan ya, karena memang Alma Linux ini merupakan one-to-one binary compatible terhadap Red Hat Enterprise Linux 8. Oke, berikutnya kita akan coba ketikkan LSP release-nya. -e. Ya, bisa nampak di sini ya, LSP release itu by default tidak terinstall pada Alma Linux ataupun Red Hat Linux ataupun XenOS. Nanti berikutnya kami juga akan jelaskan bagaimana proses melakukan instalasinya. Di sini kita tinggal tekan tombol No saja, ya, karena kita akan melakukan instalasi secara manual. Nah, karena LSP release tidak terinstall by default, alternatif lain yang bisa kita lakukan untuk mencari tahu informasi terkait rilis dari distronya, bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan perintah cat, ya, cat di sini. Lalu kita pilih /etc, lalu /redhat-release. Berikutnya kita tinggal tekan tombol enter saja. Nah, bisa nampak di sini ya, nama distronya adalah Alma Linux versi 8.3 dengan kode rilisnya adalah Purple Manul. Berikutnya kita akan coba lakukan proses untuk melakukan update repository. Nah, pertama-tama di sini kita akan coba cek dulu ya, cek update-nya. Caranya cukup mudah, di sini kita tinggal panggil saja sudo, lalu dnf, lalu kita ketikkan saja check update ya, check -update, seperti ini. Oke, kita enter saja. Berikutnya kita diminta password root kita ya, yang mana password rootnya akan sama dengan password user kita. Di sini kita ketikkan password kita. Nah, ini juga sekadar informasi ya, bahwa Red Hat Linux ataupun XenOS ya, setelah memasuki versi ke-8, default package manager-nya tidak lagi menggunakan YAM, melainkan sudah menggunakan DNF. Oke, bisa nampak di sini ya, terdapat beberapa updates di sini. Nah, kalau kita mau melakukan updates atau mau menerapkan updates-nya, maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa panggil sudo, lalu dnf, lalu update, seperti ini. Nah, hanya saja untuk kasus kita kali ini, kita tidak akan melakukan proses update ya, kita akan pilih no saja. Tetapi kalau kalian ingin melakukan proses update atau ingin menerapkan update-nya, maka kalian bisa menginputkan Y. Di sini kita akan inputkan no dulu saja. Kita klik enter di sini. Lalu berikutnya kita akan mencari paket tertentu ya. Misal saja di sini kita mau mencari package dengan nama Red Hat LSP. Nah, caranya juga cukup mudah di sini. Kita clear screen dulu saja ya, biar enak dilihatnya. Nah, untuk mencari package tertentu caranya juga mudah. Kita panggil saja sudo, lalu dnf lagi ya, dnf, lalu search di sini. Lalu kita sebutkan saja nama package-nya. Dalam hal ini adalah Red Hat -lsp. Nah, bisa nampak di sini ya, terdapat beberapa packages yang memiliki nama dengan asosiasi ke Red Hat -lsp. Dan untuk kasus kita kali ini yang mau kita install adalah yang ini, Red Hat -lsp. Nah, untuk melakukan instalasi package, caranya juga cukup mudah. Kita clear screen dulu saja di sini. Kita panggil sudo dnf, lalu install, lalu diikuti dengan nama package-nya. Dalam hal ini adalah Red Hat -lsp. Lalu enter. Lalu berikutnya kita dihadapkan pada daftar packages yang merupakan dependensi dari Red Hat LSP ini. Dan kalau kita mau melanjutkan ke proses instalasi, kita akan jawab dengan Y, lalu enter. Selanjutnya akan dilakukan proses downloading packages, dan setelah semuanya di-download, maka akan dilanjutkan ke proses instalasi. Oke, berikutnya terdapat konfirmasi di sini. Kita akan pilih yes saja atau yes.
Oke, proses instalasinya baru saja selesai. Kita clear screen lagi di sini. Berikutnya kita sudah bisa memanggil lsp_release. -e, lalu kita tekan tombol enter. Dan ini dia ya. Distributor ID-nya adalah Alma Linux. Description-nya adalah Alma Linux release 8.3. Lalu nomor rilisnya adalah 8.3. Dan code name-nya adalah Purple Manul. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Oh ya guys, di sini kami juga perlu menekankan sekali lagi bahwa Alma Linux ini setara dengan Red Hat Enterprise Linux. Karena memang Alma Linux ini merupakan fork project dari Red Hat Enterprise Linux. Jadi tidaklah mengherankan bila Alma Linux ini memang one-to-one binary compatible dengan Red Hat Enterprise Linux. Dan Alma Linux ini sendiri bisa dijadikan alternatif yang sangat baik untuk menggantikan CentOS 8 yang memang sudah akan diakhiri masa hidupnya oleh Red Hat Linux. Nah, karena Alma Linux sendiri merupakan fork project dari Red Hat Enterprise Linux, maka Alma Linux ini memang sangat ideal untuk digunakan sebagai sistem operasi untuk keperluan server. Tetapi bukan berarti Alma Linux ini tidak bisa digunakan untuk keperluan desktop ataupun workstation. Tetap bisa digunakan sebagai sistem operasi pada laptop ataupun desktop, hanya saja memang kurang ideal. Karena seperti layaknya sistem operasi pada server, umumnya software-software yang diusung juga software-software yang bisa terbilang lawas atau cukup tua. Karena memang orientasinya lebih pada tingkat stabilitas dan bukan tingkat kebaharuan dari software-software tersebut. Nah, di sini kalau ada yang bertanya apakah Alma Linux ini termasuk distro Linux yang stable, maka jawabannya ya. Alma Linux ini merupakan distro Linux yang rock solid dan stable karena memang dia merupakan binary compatible dengan Red Hat Enterprise Linux. Jadi bagi kalian yang memang sedang mencari sistem operasi untuk keperluan server, maka Alma Linux bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian. Oh ya guys, ngomong-ngomong apakah kalian juga pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux setelah menonton video panduan instalasi dan juga ulasan Alma Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk menggunakan Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan juga ulasan Alma Linux 8. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Alma Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.